Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 21 April 2025, Senin dalam Oktav Paskah. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 28 ayat 8 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan ini dengan penuh semangat. Hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini, pahlawan yang tidak mengangkat senjata namun mengangkat harkat dan martabat khususnya kaum perempuan. Kumpulan surat-surat Kartini dikompilasi dan menjadi sebuah buku dan diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pas sekali dengan pengalaman Paskah yang kita rayakan. Kegelapan maut dan dosa ditebus melalui terang kebangkitan Kristus. Saya sungguh merasa terharu menyaksikan umat yang ke gereja selama pekan suci kemarin. Sejak Minggu Palma, bahkan sejak hari Rabu Abu, kerinduan umat untuk ke gereja sungguh luar biasa. Gereja selalu full dipenuhi dengan umat Tuhan. Bahkan bukan hanya gereja, saya kira seluruh kompleks gereja pada saat Jumat Agung dipenuhi dengan umat. Bahkan umat rela berdiri karena tidak kebagian kursi. Sungguh membanggakan, syukur kepada Allah. Saya kira ya, umat yang hadir di dalam perayaan-perayaan besar selama pekan suci, Trihari Suci dan perayaan Paskah, sekurang-kurangnya sudah hadir kalau mau di dalam gereja 3 jam sebelum perayaan dimulai. Wow, istimewa, antusias umat ini. Mungkin nanti akan ada jasa untuk porter cari tempat duduk di gereja. Seperti calo tiket, ini calo tempat duduk gereja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang bangkit dan meminta kepada para muridnya untuk pergi ke Galilea. Mengapa kok Yesus menyuruh para muridnya untuk kembali ke Galilea? Kenapa bukan ke Betlehem yang menjadi tempat kelahirannya? Mengapa bukan ke Nazaret tempat Yesus dibesarkan? Atau mengapa bukan ke Betania tempat Yesus punya para sahabat di sana?
Mengapa Galilea? Karena Galilea punya kenangan tersendiri buat Yesus. Di tempat ini ia banyak melewati waktu bersama dengan para muridnya. Di tempat inilah ia memanggil para murid pergi ke Galilea, menjadi pengenangan atau memori pengingat bagi para murid Yesus bahwa mereka dipanggil bukan untuk menjala ikan, tetapi untuk menjala manusia. Maka setelah Yesus bangkit, Yesus meminta mereka untuk kembali ke Galilea. Bukan untuk mudik atau pulang kampung, tetapi untuk kembali pada motivasi awal, pada tujuan panggilan awal, yakni untuk mewartakan sukacita Injil, untuk menjadi penjala-penjala manusia. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kontras sekali dengan sikap dari prajurit-prajurit yang menjaga makam Yesus. Mereka yang melaporkan kejadian tentang Yesus yang jenazahnya tidak ada, disuap dengan uang. Mulut mereka dibungkam, ditutup dengan uang untuk memberitakan berita palsu bahwa jenazah Yesus dicuri oleh para muridnya. Mari kita jangan bersikap seperti para prajurit yang mulutnya disuap, yang mulutnya dibungkam oleh uang sehingga tidak menjadi saksi kebangkitan. Mari dalam hidup ini kita menjadi seperti para murid yang kembali ke Galilea. Artinya kita diutus untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan di tengah kehidupan kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.